ada? Yuk kita dengarkan teman-teman yang ingin menyapa dan teman-teman yang sudah berhasil menghafal ayat hafalan. Lose kasih 2 jempol. Apa kabar? Halo Lotte dan teman-teman. Halo Lotte dan teman-teman. Tuhan memberkati. Halo, nama aku Kalisa. Ini Chelsea. Mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Stay at home. Bye-bye. Bye-bye. Zakaria 9 ayat 9b. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Zakaria 9 ayat 9b. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Zakaria 9 ayat 9b. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Amin. Zakaria 9 ayat 9b. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi ya dalam minggu ini. Kita beribadah lagi, bertemu dengan Tuhan Yesus. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita berdoa dulu ya. Oke? Lipat tangan, tunduk kepala, dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada saya. Saat ini Tuhan, saya akan beribadah. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Boleh jadi dalam nama-Mu, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Hari ini kita akan puji Tuhan dengan sukacita. Mari kita semua bernyanyi. Tuhan selalu, mari kita puji Dia.
yang sangat tinggi, sangat indah, dan sangat dalam. Ayo kita bernyanyi setinggi-tingginya langit, sedalam-dalamnya lautan, dan seindah pelangi. Anak-anak, siapa yang lebih tinggi? Tuhan. Siapa yang lebih indah? Tuhan. Siapa yang lebih dalam kasihnya? Tuhan. Ayo kita nyanyi sama-sama. Sedang dalam lautan
adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kembali kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lucille. Sebelum kita mendengarkan, kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa supaya firman yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati adik-adik dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik ya Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh bersuka cita Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lucille kami. Kiranya Tuhan, firman yang akan disampaikan boleh kami dengar, boleh kami mengikutinya untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Lucille kami akan membawakan, berkati kami akan mendengarkan. Kami serahkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah Tuhan. Dan kami dengarkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja yang hidup. Haleluya Tuhan Yesus, amin. Hari ini kita mau belajar tentang Daud. Siapa yang sudah kenal dengan Daud? Yang sudah pernah mendengar cerita tentang Daud? Pasti anak-anak semua sudah pernah mendengar cerita tentang Daud. Nah, siapa yang tahu pekerjaan Daud itu apa? Gembala, ya, ini dia. Jadi Daud menggembalakan domba-domba ayahnya. Nah, sebagai seorang gembala, Daud itu sangat sayang kepada dombanya. Dia adalah gembala yang selalu memperhatikan domba-dombanya. Tapi sebelumnya Lucille mau tanya, Daud itu mempunyai keluarga. Ya, siapa nama ayahnya? Ada berapakah saudara-saudaranya? Kita akan lihat. Daud mempunyai seorang ayah yang bernama Isai. Bapak Isai sangat menyayangi semua anak-anaknya, khususnya Daud. Kakak tertua Daud bernama Eliab. Kakak keduanya bernama Abinadab. Kakak ketiganya bernama Simea. Kakak keempatnya bernama Netanel. Kakak kelimanya bernama Radai. Kakak keenamnya bernama Ozem. Ia mempunyai seorang kakak tiri yang bernama Elihu. Dan yang terakhir adalah Daud. Inilah saudara laki-laki dari Daud. Daud itu mempunyai hobi. Anak-anak pasti suka punya hobi ya. Siapa yang hobinya main musik? Ya, ada yang bisa main gitar? Ada yang bisa main piano? Iya, main musik. Nah, Daud juga dia senang main musik. Dia punya hobi, dia suka main musik. Nama musiknya adalah kecapi. Ya, dia main kecapi. Nah, kalau dia bermain musik, dia sambil bernyanyi. Nah, di sini kita tahu kalau Daud itu punya suara yang sangat bagus ya, karena dia senang bernyanyi. Anak-anak, Daud itu senang bernyanyi karena dia mempunyai suara yang sangat bagus. Dia gunakan suaranya itu untuk memuji Tuhan. Jadi setiap hari Daud itu selalu memuji Tuhan sambil bermain musik. Anak-anak kalau di rumah atau di gereja atau di sekolah ketika belajar bernyanyi, pakai musik enggak? Pakai musik. Nah, jadi Daud itu selalu memuji Tuhan. Setiap hari dia memuji Tuhan dengan talentanya, yaitu bermain musik, kecapi, dan bernyanyi. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kisah dari Daud. Bagaimana cara dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Yuk kita dengarkan. Kisah Daud memuji Tuhan. Kisah ini dapat kita baca di kitab 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Daud mempunyai pekerjaan sebagai gembala. Ia menggembalakan
kambing domba ayahnya. Daud sangat sayang kepada kambing dombanya. Dia setiap hari membawa domba-domba dan kambing-kambing itu ke padang rumput yang luas. Makan yang banyak ya domba-domba dan kambing-kambingku. Kambing dan dombaku, aku ingin bermain kecapi. Aku ingin bernyanyi untuk memuji Tuhan. Dengarkan suaraku ya. Aku layangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mananya datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Daud bernyanyi sangat baik sekali. Dia pandai bermain kecapi dan suaranya pun sangat bagus. Tiba-tiba Daud mendengar suara. Suara apakah itu? Tiba-tiba datanglah seekor singa yang mengintai, ingin menerkam salah satu domba-domba itu. Wah, seram sekali ya. Kambing dan domba itu mulai ribut, minta tolong. Apa yang kau lakukan di situ? Hai singa, ini aku datang. Daud dengan sigap dan sangat marah. Dia segera mengambil alih-alihnya untuk menyerang si singa itu. Di dalam nama Tuhan aku akan mengalahkan engkau. Jangan makan domba-dombaku. Hiat! Daud pun setelah mengalih-alih, batu itu mengenai singa. Singa itu pun tidak berdaya. Daud lalu gegas berlari mengambil jenggotnya singa itu. Hiat! Kamu ingin memakan dombaku, sekarang engkau akan mati di tanganku. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menolong aku. Hiat! Daud mengangkat singa ke atas dan menarik jangkutnya, kemudian menghempaskannya ke bumi. Maka singa itu pun tidak berdaya. Dia mati di tangan Daud. Puji Tuhan, aku sudah mengalahkan singa yang akan memaksa domba-dombaku. Terima kasih Tuhan. Daud berhasil membunuh singa yang lapar itu. Lalu Daud pun kembali ke tengah-tengah dombanya dan dia berkata, domba-domba dan kambing-kambingku jangan takut. Makanlah yang banyak. Aku akan menjagamu. Aku akan bernyanyi lagi agar kalian semua senang dan tenang. Aku ingin memuji Tuhan dengan bermain musik kecapi. Dengarkan ya laguku. Aku layangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Pada saat Daud sedang bernyanyi, tiba-tiba dia mendengar lagi suatu suara yang aneh. Apa itu ya? Ternyata itu adalah seekor beruang yang sedang mengendap-endap ingin menyerang kambing dombanya Daud. Lihat betapa beruang itu mempunyai wajah yang seram ya. Dia diam-diam mau menyerang domba-domba itu. Tapi apa yang terjadi? Kembali lagi Daud mengambil alih-alihnya atau ketapelnya. Dia putar-putar, dia putar-putar. Dia dengan marah dia berkata, hai beruang, pergi dari sini. Jauhkan kambing dombaku. Dia lempar batunya. Tuhan menyertaiku,
matilah engkau beruang, tebar. Akhirnya beruang itu pun matilah. Daud bersorak-sorak, puji Tuhan, aku berhasil melindungi domba-dombaku. Itu semua karena Tuhan menyertaiku. Lalu Daud melihat domba-dombanya. Domba-dombanya dan kambing-kambingnya sangat gembira melihat Daud melindungi mereka. Nah, kambing dombaku, jangan takut, makanlah yang banyak. Aku akan tetap melindungimu. Aku tidak akan membiarkan kalian dimangsa oleh binatang buas. Lekaslah, hari sudah sore, agar kita segera pulang. Menjelang malam, pulanglah Daud membawa kambing dombanya. Dia bernyanyi di sepanjang jalan karena gembira bersukacita Tuhan sudah melindungi dirinya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, kita sudah mendengarkan kisah tentang Daud mengalahkan singa dan beruang yang besar. Pakai apa tadi dikalahkan? Pakai ketapel atau disebut juga dengan ali-ali, ya, ali-ali diisi batu dilempar. Nah, anak-anak, Daud bisa mengalahkan binatang yang buas dengan ketapel, tetapi bukan ketapelnya sebenarnya yang menjadi andalan dari Daud. Apa menjadi andalan Daud ketika dia melawan singa dan beruang? Yaitu Tuhan. Dia mengatakan, di dalam nama Tuhan aku akan mengalahkan engkau. Daud yakin kalau Tuhan akan menolong dia. Kenapa? Karena Daud tahu Tuhan menolong orang yang setia kepadanya. Tuhan tak akan tinggalkan aku karena aku selalu mengandalkan Tuhan. Dan aku percaya kalau Tuhan akan menyertai aku. Itulah keyakinan Daud. Jadi Daud menggunakan perisainya adalah Tuhan. Sehingga Daud bisa mengalahkan singa dan beruang. Ayo kita sama-sama mengatakan, perisaiku adalah Tuhan. Sekali lagi, perisaiku adalah Tuhan. Jadi anak-anak, jangan pernah kamu lupa, jangan pernah kita lupa. Karena Tuhan sudah melindungi kita, Tuhan adalah perisai kita. Janganlah kita berhenti untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu ajaib. Ya, jadi kita tetap meyakini itu. Siapa yang Tuhan kita yang kita percaya pada saat ini? Yaitu Allah Bapa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Jadi ada iman kepada Yesus Kristus. Oke, yuk kita buka kitab kita, Alkitab kita, yaitu Mazmur 7 ayatnya yang ke-10. Anak-anak sudah buka? Sudah. Nah, seperti Daud yang kalau memuji Tuhan dengan bernyanyi, kita bernyanyi yuk untuk membacakan ayat hafalan kita. Sehingga kita tetap ingat menyanyi dengan memuji Tuhan. Mazmur 7 ayat 10. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Sekali lagi ya. Mazmur 7 ayat 10. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Sekarang kita sudah tahu ya, perisai hidup kita adalah Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus. Yuk kita mau puji Tuhan, kita mau nyanyi dengan menggerakkan tubuh kita. Bagi anak-anak yang hobinya menari, hobinya menyanyi, kalau bisa ada yang main musik, ayo kita puji Tuhan menggunakan hobi kita. Karena Tuhan sangat senang dipuji dengan puji-pujian yang penuh sukacita. Mari kita bernyanyi.
Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Mari kita beraktivitas. Cari tahu yuk. Kemanakah Daud membawa domba-domba dan kambing-kambingnya? Ke padang bunga atau ke padang rumput? Hewan buas yang manakah yang dikalahkan oleh Daud? Seekor harimau atau seekor singa? Lihat beruang itu. Hendak memakan apakah beruang lapar itu? Seekor sapi atau domba? Yang mana ya? Bagaimana cara Daud mengalahkan singa? Apakah Daud menembaknya pakai senapan atau memakai ketapel atau ali-ali? Yang mana ya? Daud sangat senang memainkan musik. Ketika menggembalakan kambing dombanya, dia selalu membawa alat musik. Apa ya alat musik yang selalu digunakan oleh Daud? Apakah kecapi atau gitar? Yang mana ya? Daud selalu memuji, bernyanyi menggunakan kecapi. Siapakah yang dipuji oleh Daud? Apakah raja atau Tuhan? Yang mana ya? Anak-anak pasti bisa menjawabnya. Sebelum kita mengakhiri persekutuan kita, yuk kita angkatkan doa kita. Kita angkatkan dulu lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, hari ini Lose mau memberitahukan teman-teman kita yang berulang tahun. Lose mau anak-anak yang berulang tahun itu bisa selalu mengucap syukur ya. Ini dia teman kita yang berulang tahun. Kepada anak-anak yang berulang tahun, Lose memberitahukan hadiah ulang tahun dapat diambil di gereja melalui Lose Lia atau Kakak Inge. Selamat ulang tahun untuk anak-anak yang berulang tahun dari bulan Maret sampai bulan Juni. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kalian. Ucapan ini disampaikan kepada Ananda Gabriel Revaldi Angelio 16 Maret 2020, kepada Ananda Evan Tito Sebastian Gove pada tanggal 19 Maret tahun 2020, kepada Ananda Grace Asyera Alexandria tanggal 19 Maret 2020, kepada Ananda Josia Sabto Susanto tanggal 21 Maret 2020, kepada Ananda Emanuela Victoria Lulu tanggal 19 Mei tahun 2020, kepada Ananda Alicia Natania Bove tanggal 20 Mei 2020, kepada Ananda Kanya Audrey Lasita Situmorang tanggal 22 Mei tahun 2020, kepada Ananda Kalista Abigail Natania tanggal 16 Juni 2020, kepada Ananda Mikaela Lumintang tanggal 25 Juni 2020, dan yang akan merayakannya yaitu anak kami Renzo Filberto Felicio Ricardo tanggal 30 Juni tahun 2020.